Saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru itu. Bahwa di timurnya, tungkup makam beliaunya, Mbak Kanjeng Sunan Bonang itu ada beberapa makam dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya itu ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar, yang berada di timurnya cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya cungkup dan selatan cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu banyak makam. Sejak dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama, bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu. Berhasil menumbangkan ya nasab Ba'alawi yang ada di Asmorokondi. Beliau belum menyampaikan ke saya, nangis sampai guru-guru nangis keras saking terharunya. Nantinya juga semua makam-makam yang sudah di Ba'alawikan yang sebelumnya bukan Ba'alawi, nirulah yang di Asmorokondi. Ya, insya Allah. Pada saat pemugaran itu juga banyak habib-habib yang ikut serta untuk membenahi makam itu. Diperkirakan khawatir juga batu-batu nisan itu nanti jangan-jangan tidak ada di dalamnya makamnya, dikasih batu nisan. Satu caranya adalah kaburkan sejarahnya. Nah ini bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia, khususnya para santri-santri dan khususnya para muhibin-muhibin. Ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban. Setelah beliau itu beberapa tahun tidak pernah berziarah ke situ, akhirnya beliau mencoba untuk berziarah lagi ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Ternyata makam di situ itu banyak perubahan gitu. Nah, ya, banyak terutama berubah. batu nisan yang ada di timurnya cungkup makam Mbah Sunan Bonang, yang ada di selatan, bahkan di sepanjang jalan itu banyak sekali makam-makam baru, makam-makam yang berbatu nisan seperti marmer dan ya nama-namanya seperti nama-nama yang sekarang lagi viral itu gitu. Jadi saya ingin sedikit mengupas dikala apa yang pernah saya tahu saat pada tahun 1986. Kala itu saya berumur tepat 10 tahun pemirsa, tahun 1986. Saya mencoba untuk mengulas dari awal pemirsa, di saat saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru itu. Bahwa di timurnya, tungkup makam beliaunya, Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu ada beberapa makam dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya itu ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar, yang berada di timurnya cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya cungkup dan selatan cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu banyak makam. Sejak dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama, bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu, gitu loh. Al-Habib semua. Yang menjadi pertanyaan kan itu, kenapa sekarang banyak berubah? Kenapa? Seandainya itu apakah makam palsu atau makam yang diganti batu nisannya? Saya sendiri tidak memahami dari situ. Cuman kalau saya lihat dari batu nisannya, dulu itu tidak ada namanya. Batu-batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Nah sekarang sudah diganti dengan makam. Maksudnya dengan batu nisan yang baru gitu ya? Yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ, dan itu bergaris berjajar garis seperti apa ya, ditarik garis lurus seperti itu, dan semuanya terbuat dari marmer. Padahal dulu tidak ada pemirsa, dulu tidak ada. Nah foto-foto ini membuktikan bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu, dulu itu ya seperti ini. Nah ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 atau berapa. Ini lebih kacau lagi ini. Dan sayalah sebagai saksi kala itu di tahun 1986 saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Pemirsa bisa lihat kan ini. Nah ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan apa itu makam palsu atau tidak, saya kurang tahu. Mana suara? Karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya, tapi tidak berbatu nisan seperti ini. Nah ada yang aneh lagi. Kenapa dari batu nisan semuanya itu diganti? Ada batu nisan satu yang besar yang di timurnya makamnya Mbah Sunan Bonang itu kenapa tidak berani mengganti? Apakah takut atau bagaimana, yang tahu? Nah itulah yang ditanyakan kepada saya. Kalau saya ditanya sejarahnya saya nggak tahu. Tapi apakah saya saat ini ditanya apa jenengan tahu dulu itu seperti apa? Sekarang nggak berubah seperti ini, itu saya tahu. Saya tahu betul itu. Dulu tidak seperti ini pemirsa. Betul loh. Dulu masyarakat di sini itu minus, di tempat saya itu minus masalah perekonomian, sampai orang-orang banyak yang bernadar. Kalau anaknya sakit, kalau sembuh, diajak ziarah ke Mbah Bonang, dimandikan di Beti Harjo. Jadi saya tahu malah itu.
Nah makanya inilah yang sekarang menjadi polemik, jadi buah bibir di masyarakat. Banyak yang nangis Kiai. Kiai-kiai di seluruh Indonesia yang menghubungi saya, itu terharu akan keberhasilan kawan-kawan PWI LS Tuban dampingi oleh PWI LS wilayah Jawa Timur berhasil menumbangkan ya nasab Ba'alawi yang ada di Asmorokondi. Beliau belum menyampaikan ke saya, nangis sampai geru-geru, nangis keras saking terharunya, tanpa kekerasan, itu loh, tanpa engkel-engkelan ya, tanpa bentrokan. Itu yang paling membuat beliau-beliau ini terharu sampai nangis. Alhamdulillah, ini sebagai tonggak pertama dan utama untuk yang lainnya. Nantinya juga semua makam-makam yang sudah diba'alawikan, yang sebelumnya bukan Ba'alawi, nirulah yang di Asmorokondi. Ya, insya Allah. Makanya semuanya teman-teman yang jumlahnya para wali songo khususnya dan umumnya para wali-wali yang lain di mana daerah yang di Nusantara ini berada, mohon kalau memang nanti itu intisabnya ya Gus ya, nasabnya itu jelas, untuk mohon segera ditulis yang jelas biar untuk antisipasi jangan sampai terjadi di kemudian hari itu persoalan-persoalan itu timbul. Nah, contohnya kan sudah terjadi ya Gus ya, namanya makom-makom palsu itu kan sudah terjadi. Kemarin itu saya dengar juga jadi namanya Syekh Maghribi yang ada di Jogja itu sampai Gus Abbas datang, ya kan, itu pun juga dibongkar karena itu tidak semestinya, tidak sesuai dengan apa yang diketahui oleh juru kunci dan lingkungan yang ada. Nah itu nanti kalau kita nggak hati-hati Gus, ya itu akan sama saja. Hanya di Tuban itu kan kalau istilahnya orang Jawa Timur, nah kalau kata Gus Ali, Kasuan PWI Jawa Timur, Tuban itu kan apa namanya, kalau di area kota wali, Gus, Tuban itu luar biasa kota wali. Itu saya dengan teman-teman mengajak supaya itu menjaga tidak hanya apa namanya baik Bro Mas Asmorokondi saja, Mbak Munang saja, Mbak Syed Abdullah Asari saja, tidak, karena sejarah itu jelas semuanya nanti akan saya berikan apa bin-nya sampai jelas semuanya. Itu harapan saya dengan para sahabat PWI dan Laskar Kabupaten Tuban, itu keinginan. Nah itu pun nanti dibuat percontohan yang lain ya, malah alhamdulillah. Yang selanjutnya di Tuban yang di Mbah Madum Ibrahim Asmarokon kemarin dari teman-teman pengurus PWI, nah juga sudah silaturahmi pada pengurus yayasan dan ya pengelolaan itu menerima sekali pada saat bincang-bincang itu tidak ada persoalan, cuma yang kita butuhkan adalah ansab sampai ke Isya An-Naqib Ar-Rumi, Muhammad An-Naqib, Al-Uraidi, Jabar Siddiq, Muhammad Al-Bakir, seterusnya atau nyambungnya kemana itu kan diminta oleh teman-teman Tuban. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudara dan para kiai dan pengurus PWI yang ada di Kabupaten Tuban, insya Allah segera ditemukan sebaik mungkin, dan insya Allah nanti ada tambahan dari Gus Ikhya untuk papan nama atau catatan-catatan segera untuk ditulis diketahui oleh banyak orang. Itu keinginan teman-teman Gus. Mohon tambahan. Ada harapan lagi Mbak Yai. Kalau Mbah Ibrahim Asmarokoni berhasil dengan cara yang bijaksana menurunkan papan nama, terus bagaimana dengan yang ada di ring 1, ring 2, ring 3 di sekitar makam Kutorjo, Mbah Sunan Bonang yang sudah dikepung dengan nama-nama Ba'alawisasi, Ba'alawisasi. Oh iya. Itu bagaimana nanti tindakan panjenengan dan kawan-kawan? Itu yang ditunggu oleh masyarakat. Oh kita. iya. Karena tidak hanya satu ya. Kalau betul. Satu makam kan gampang ya. Gampang. Nah ini apakah dikeprui batu nisannya, dicopoti secara halus atau ditinjau, dirubah namanya atau bagaimana ya? Itu ada Gus, ada penelitian lagi. Cuman kemarin pada waktu saya dengan Kiai Imad dan kawan-kawan PWI ziarah di makam Mbah Bonang dari kepengurusan yayasan itu ditanya,
Sehingga pertanyaan itu tentang urusan makam itu sebenarnya apakah ada makam-makam yang palsu atau makam dari apa yang baru-baru dan sebagainya. Beliau menjawab bahwa dimulai pada tahun 2007 sampai tahun 2011. 2007 itu juga ada polemik sedikit ya, mungkin dari pengurus yang lain dan pengurus yang lain, karena itu ada oplosan, ada Habibnya, juga ada masyarakat itu biasa, itu juga ada cekcok. Nah, ditandai dengan cekcok ini apa maksudnya? Ya mungkin ya pada saat-saat ini yang baru kita rasakan. Terus yang 2011 terus itu kan ada pembongkaran, maksudnya tuh atap yang di atas itu harus dibesarkan, Dipugar. Ya dipugar. Itu juga ada apa namanya, di sampingnya Mbah Madum Ibrahim itu ada makom-makom ditinggikan, ditinggikan. Dari pengurus yayasan itu menyampaikan dia mengira-ngira, dikhawatirkan karena itu pada saat pemugaran itu juga banyak habib-habib yang ikut serta untuk membenahi makam itu. Diperkirakan khawatir juga batu-batu nisan itu nanti jangan-jangan tidak ada di dalamnya makamnya, dikasih batu nisan. Itu kemarin itu didengarkan oleh Kiai Mat juga. Diperkirakan batu-batu nisan yang di samping kanan kirinya yang baru-baru itu ada yang dicurigai, jangan-jangan di dalamnya tidak ada mayatnya dikasih batu. Cuman kalau status apa namanya nama Habib atau Pak Lawi yang di dalamnya Gus, kalau di luarnya ada Habib ada, tapi di dalamnya itu bisa dihitung jari. Dan saya sampai penelitian itu 4 kali bisa dihitung jari. Ada nama Habib, ada nama Pak Lawi itu 1 atau berapa atau 2 itu ada. Banyak ya. Ya. Saya video pertama kali nyebar ke seluruh dunia itu saya yang memvideokan sana itu. Dari ring 1 kecuali yang sebelah utara kan jelas kosong, nggak ada makamnya. Sampai kanan, sampai kanan kirinya. Nah, gini ada batu nisan yang baru-baru. Tidak hanya dari marga Pak Alawi saja, tapi juga dari marga-marga Yaman yang lain. Bisa terjadi. Karena beliau menyampaikan dikhawatirkan juga batu nisan yang baru-baru itu di dalamnya itu jangan-jangan tidak ada mayatnya. Bahasa dikhawatirkan juga itu ya bisa terselubung Gus, ya bisa terjadi banyak pula kalau kita teliti. Saya mempunyai dokumentasi tahun 1800-an makam Mbah Sunan Bonang itu. Jadi ada batu nisan tua zaman kerajaan dulu sampai Mataraman Islam. Jadi apakah batu nisan tua sebagai bukti peninggalan sejarah bangsa kita ini juga turut dikuburkan atau dicuri lalu dibawa kemana, nanti ditancapkan lagi di hutan, ini makam asli Syekh Jumadil Kubro. Nah ini kan membahayakan. Bisa terjadi. Cuma begini, pada waktu itu saya tanya kepada tim 9 untuk apa namanya penataan makam itu, yang namanya Haji Hamdan itu sahabat saya, dan juga sekarang itu Pak Haji Amnan itu selaku sekjen saya, dia tahu persis, ya kan, karena ada tingginya uruk itu ada yang diuruk, disambung, ya yang asli masih banyak juga, cuma yang baru-baru itu kan banyak Gus, banyak itu. Itu kemarin saya belum tanya secara lengkap apa semuanya itu diuruk atau mungkin diganti doang, artinya yang batu-batu yang model-model motif kerajaan dan sebagainya itu dikemanakan. Nah ini insya Allah nanti akan saya sempurnakan saat tanya, itu perlu sekali. Ini amanah dari kawan-kawan kita semua itu menanyakan itu ya. Betul. Karena nanti kalau disalahgunakan sama seperti kasus yang ada di Mbah Priuk, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sudah dipindah ke Budi Dharma Semper, lalu dicuri, dibawa lagi ke Mbah Priok sekarang, padahal nggak ada kerangkanya, makamnya. Subhanallah. Nah, ini asli buktinya ini loh. Nah, ini yang kita khawatirkan bersama, kasusnya seperti yang terjadi di Mbah Ngampel Surabaya, Suropringgo. Iya. Jadi ini ciri khas batu nisan makam Islam di era Majapahitan. Nah, terus mau dihilangkan.
dikemanakan terus setelah dikuburkan, ditumbuk, diganti dengan batu nisan yang bernama Ba'alawi dan non Ba'alawi Yamani itu. Yamani, nah itu terus kemana? Saksinya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ketua yayasannya sekarang? Lah ini yang perlu diminta ya untuk kerja panjenengan dan kawan-kawan ya. Betul. Iya Gus, itu perlu. Kemarin sudah saya sampaikan pada sekretaris PWI, karena beliau punya data-data buku-buku yang ditulis, ini ditulis. Saat ini belum ditunjukkan kepada saya, insya Allah lusa saya akan tanya kepada beliau kebenaran yang ada. Nah saya sendiri juga gimana Gus, semenjak kecil itu kan saya itu ziarah ke situ kan biasa. Yang namanya batu nisan yang baru-baru itu kan kadang-kadang saya sendiri juga curiga Gus. Saya nggak curiga, saya sudah curiga saya. Nah, ini curiga ya seperti itulah yang perlu kita teliti. Semuanya para sahabat-sahabat pecinta yang meluruskan sejarah perlu kita pahami sebaik mungkin. Jadi itu bagian daripada bagian daripada penjajah. Istilahnya sekarang diberikan stempel penjajah spiritual. Perlu diketahui namanya penjajah itu di mana saja. 3 item yang dijalankan oleh mereka supaya bisa menguasai di mana negara yang mau dijajah. Ini sudah bukti Gus. Satu, saya punya catatan bahwa penjajah itu mempunyai tekad dan tujuan dan istilahnya cara. Satu caranya adalah kaburkan sejarahnya. Nah ini bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia, khususnya para santri-santri dan khususnya para muhibin Pak Lawi. Ini mohon disadari, mohon diketahui. Yang nomor 2 adalah hancurkan bukti-bukti sejarah sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Bisa terjadi kira-kira di desa ini? Bisa. Contohnya di mana Gus? Kalau seperti di di Mbon. Kalau di luar negeri di Palestina, termasuk Yerusalem itu ya. Nah, ini kalau nggak hati-hati Indonesia bakal terjadi seperti itu. Palestina kedua Indonesia. Caranya seperti itu. Ini mohon disadari dan mohon kita telaah dengan hati. Jangan semata-mata dengan akal kecerdasan, dengan emosi, tulisan yang cerdas. Tapi apa artinya? Kalau kita bahasa yang kasar Gus, dari bahasa Riana, kita ini menjadikan orang yang sempurna. Otaknya jangan tempatkan di belakang. Itu kan? Mau coba sih, otakku dikenal dengkul. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maaf ya, ada informasi yang kami terima beberapa bulan belakangan ini karena ada PAD dari pengelolaan makam Mbah Sunan Bonang itu yang menyebabkan lambannya respon dari Pemda bersama dengan wakil rakyat DPRD tingkat 2 yang ada di Tuban. Karena selama belum dikelola oleh kepengurusan yang sekarang itu dulunya nggak ada income yang masuk ke pendapatan asli daerah Tuban. Setelah dikelola maka lumayanlah masuk ke PAD Kabupaten Tuban sehingga DPRD juga ada yang pro dan yang kontra masalah ini. Iya, memang benar. Iya Gus. Semenjak dulu memang ada Bang. Tapi kan makanya kalau memang ada misalkan contoh seperti akan meluruskan batu-batu nisan dan sebagainya itu, mau saya supaya nanti tidak gejolak, ya kan? Dari pengurus yayasan sudah welcome, artinya nanti kalau sampai terjadi diluruskan dengan baik, dengan tata cara yang berakhlak, ya insya Allah semuanya mendukung. Tapi yang kemarin itu panjenengan menemui beliau-beliau sebagian dari pengurus pengelolaan Yayasan Makbaroh Mbah Sunan Bonang itu, jawabannya gimana ya? Urusan yang maksudnya ketika jenengan sampaikan mau ngurusi makam-makam Ba'alawi dan Yamani yang ada di sekitar makam Mbah Sunan Bonang itu, jawabannya gimana? Dia menerima. Boleh. Enggak, mendukung berarti. Mendukung.
para pemirsa sekalian dengan lihat apa yang beliau Kiai Ansori sampaikan, mendukung ya. Mendukung betul. Jadi kita tidak akan berkonflik dengan saudara sendiri. Insya Allah tidak, insya Allah. Kalau cuma ketua yayasannya kan mudah nanti ya. Ketua yayasannya kan Habib Alwi, ya harus kita ketahui dan harus beliau sadar. Dalam arti sadar itu ya gimana bahasa wong Jawane paling kadungan fatorosna masa mau diteruskan urusan ngono kuwi kan ya harus dengan tata cara yang halus lah. Nah, yang halus. Ya kemarin juga ada Gus di framing bahwa kholnya Mbak Munang itu foto-foto, mohon maaf, dari PWI Pusat dan Jawa Timur, itu foto-foto yang lama. Ya ini dimasukkan, ya ini dimasukkan, ya ini dimasukkan. Nah, terus yang lama. Ah, itu foto yang lama. Nah, bukan foto yang baru ini. Artinya apa? Besok ini siapa yang didatangkan? Saya kan belum mencari informasi. Cuman sudah diberi bahwa besok acara khol tanggal berapa itu bulan besar Suro hari Jumat pagi itu kan khol di sana. Tapi bulan-bulan ini kan? Ya bulan ini. Itu foto-foto kan sudah di-share-kan kemana-mana. Sehingga saya ditanya pada teman-teman grup steril ada di PW Pusat, enggak ini foto yang lama, bukan foto yang baru. Itu biasalah ya, karena saat ini ketuanya masih Habib Alwi itu Robito Kabupaten Tuban. Ya insya Allah dia sadar. Husein Baagili ini sekarang ketar-ketir setelah juru kunci makam Sunan Bonang ini membongkar semuanya ya. Jadi makam Sunan Bonang ini menurut juru kuncinya itu dari asal mulanya beliau dari umur 10 tahun dia sudah tahu ya, dan sekarang ini sudah banyak yang diganti batu nisannya, bahkan makam-makam yang baru di situ memang ada nama-nama para habaib klan Balawi yang dikubur di situ dan dimakamkan di situ. Dan juru kunci ini menceritakan semua, bahkan di sini ada juga yang menemui Kiai Haji Nur Ihya yang menceritakan tentang hal itu. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.